Nafsu yang buruk sebelum masuk bulan Ramadan tak dididik nafsunya. Marah dituruti marah. Makan lapar langsung semua makanan dimakan. Nafsu makan. Nafsu tidur kebiasaan. Biasanya kalau puasa ini sedikit tidur atau banyak tidur? Orang puasa itu seharusnya kurang tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-11. Iya Pak. Alhamdulillah, tak terasa 19 hari lagi kita sudah lebaran. Marilah kita bersyukur dengan mengucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengharapkan syafaatnya di hari kiamat dengan mengucap lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang di sana itu dengar apa enggak? Bu? Ada? Ngantuk Pak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan besar ketika memasuki bulan Ramadan tentang hadis Nabi dalam satu riwayat yang sahih, idza jaa ramadhana buliqat futihat abwabul jannah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Wa buliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Kerjaan setan itu ngapain, Pak? Mengganggu. Kalau setan diikat berarti sudah tidak ada yang, berarti manusia semua taat patuh kepada Allah, begitu? Enggak juga. Ternyata kenyataannya meskipun kata Nabi setan diikat, ternyata masih banyak yang enggak mau puasa. Enggak gelem puasa itu berarti ya setan ya. Nah. Siang-siang nongkrong di warung minum, setan apa ya? Jangan dulu bilang. Tengok dulu, mungkin orangnya haid. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan seharusnya tidak ada maksiat lagi. Ternyata masih banyak yang berbuat maksiat. Jangan disalahkan hadisnya Nabi, karena Nabi pasti benar, tidak akan Nabi ucapkan sesuatu yang dari hawa nafsu. Nabi kalau mengucapkan itu pasti benar. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada penyebab mengapa meski masuk bulan suci Ramadan masih banyak yang berbuat maksiat. Ini yang harus kita ketahui. Imam As-Suyuti mensyarah kitab Sahih Muslim, dalam kitabnya Ad-Dibaj, beliau menjelaskan hadis ini dengan detail. Mengapa orang masih berbuat maksiat di bulan Ramadan meskipun setan diikat? Yang pertama, dari dua jawaban yang dikemukakan oleh beliau, dua jawaban nanti bisa jadi 4.
Jawaban pertama, jawaban kedua ada 3 poin, sehingga ada 4. Yang pertama, mengapa manusia masih berbuat maksiat? Dikarenakan 1, melakukan puasa tapi tidak dengan syarat, tidak dengan rukun-rukun puasa, tidak dengan aturan puasa yang benar secara fikihnya. Ini kenapa? Dikarenakan sebelum bulan Ramadan tak belajar dulu tentang fikih puasa. Alhamdulillah masjid kita Baitul Salam sudah belajar. Orang yang puasa namun tak belajar fikih puasa sehingga tidak mengetahui bagaimana cara puasa sebenarnya, maka tetap digoda oleh syaitan. Jadi syaitan diikat, dibelenggu, tidak bisa menggoda. Ini untuk orang-orang yang puasa tapi dengan ilmunya puasa. Jadi orang yang puasa namun tidak sempurna, maka tetap digoda syaitan. Ya. Makanya kata Nabi dalam satu riwayat hadis, kam min shaimin laysa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa namun tak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Satu harian tak makan, tak minum, tak berhubungan badan, namun cuma dapat itu saja, lapar dan haus. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya mengatakan, kitab Bidayatul Hidayah, apa alasan kenapa Nabi bersabda kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal atas? Banyak orang puasa tapi tak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar saja. Disyarahi oleh Imam Ghazali, disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani, bisababi adami kafil jawarih, karena tidak mencegah seluruh anggota badan dari perbuatan maksiat. Kesempurnaan puasa selain mencegah makan dan minum secara sengaja, berhubungan badan secara sengaja, juga harus menjaga seluruh badan dari perbuatan maksiat. Mata dari memandang dengan syahwat, mulut dari berucap bohong, mulut dari mengucap yang membuat provokasi, mulut dari adu domba, mulut dari sumpah palsu, sumpah bohong. Ini juga harus dihindari. Telinga dari mendengar yang tidak halal, ini juga harus dihindari. Hidung mencium yang tidak halal. Maka puasa itu bukan cuma mencegah lapar, haus, dan berhubungan badan di siang hari, namun juga seluruh badan harus ikut puasa. Kata orang-orang dulu itu menjaga 9 lubang. Topo Broto menjaga 9 lubang. Mata 2, telinga 2, hidung 2 atau 1? Siapa sing hidungannya 2? Lubangnya 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hah? Mana 8? Tapi 9 lubang. Yang 2 itu saya tahu tempatnya, cuman namanya saya lupa. Jadi kalau kita puasa bukan cuman menjaga haus dan lapar saja, tapi juga harus menjaga lubang-lubang ini dari perkara yang membatalkan puasa. Maka kalau kita mau serius puasa, berarti harus belajar ilmu puasa. Sehingga masuk bulan puasa itu, keluar dari bulan puasa ada bekas dari hasil puasa yang kita lakukan. Tapi kalau nggak ada bekas, biasa saja kita rasakan, berarti puasa kita belum sempurna. Karena kalau mau kita puasa, betul-betul puasa, itu ada usaha yang sangat mujahadah untuk menjaga mulut saja. Itu sudah sangat berat.
Kok kita puasa kok nyantai-nyantai saja, gak ada perjuangan, lisan tetap kayak biasa sebelum puasa, gak ada perjuangan untuk meneliti apakah satu hari ini ucapanku ada dosanya atau tidak, berarti puasa kita belum sempurna. Sampai-sampai ada orang kalau puasa itu tahu dia satu hari ini aku melakukan dosa ngucap bohong berapa kali karena lupa tadi, dihitungnya. Aku tadi nggak sengaja ikut-ikutan gibah, dicatat. Aku tadi nggak sengaja mendengarkan orang gibah, haram juga, dicatat. Besok ini semua harus tidak ada. Kalau nggak ada seperti itu, nggak ada mujahadah, nggak ada kita usaha untuk menghentikan perbuatan-perbuatan dosa yang menghapuskan pahala puasa. Benar kata Nabi, puasa kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Na'udzubillah min, mau kita lapar-lapar 30 hari namun tak dapat pahala apa-apa. Jangan sampai. Maka harus kita berusaha sepenuh tenaga. Hati kita teliti. Kalau sebelum Ramadan tak pernah kita koreksi hati kita, ada rasa benci, kita catat, aku masih ada rasa benci, penyakit itu. Lebih mudah kita mengobati sakit fisik kita, pening kepala, pergi ke dokter, pulang sembuh. Tapi kalau hati sakit tak terasa, dan penyakit hati itu lebih banyak dari penyakit badan kita. Hati itu ada sombong, ada pamer, ada membanggakan diri. Itu saja sudah banyak dan sulit untuk dihilangkan. Coba kalau kita sedang ibadah, penyakit yang bisa nempel itu biasanya ujub, membanggakan diri. Siapa yang bisa mengetahui bagaimana membanggakan diri itu? Kalau kita tak belajar tentang itu. Kita sholat ibadah, orang tak tahu, kita nggak pamer. Kita sedekah nggak ada pamer. Ujub ini cenderung kita sendiri. Nggak ada yang tahu. Tapi dalam hati kita, memang aku juga yang paling jos. Tak ada yang bisa nandingi aku dalam sodakoh. Orang sodakoh infak keliling kotak paling besar 10.000, 20.000. Aku limpul sendiri. Jadi keliling itu kotak ditengoknya, 2.000, 5.000, goceng. Nggak ada yang ngalahkan aku. Apa? Ujub. Jadi ujub itu nggak ada yang tahu, diri kita sendiri yang tahu. Dan itu penyakit hati yang bisa menghapus pahala puasa kita. Sombong, riya. Kalau riya sudah pasti jelas, semua orang tahu. Tapi kalau penyakit hati yang lain, ini sulit dideteksi. Maka kita puasa jangan cuma menahan haus dan lapar saja, tapi mengoreksi hati kita. Kenapa kita harus mengoreksi? Menghitung-hitung pahala boleh, menghitung dosa juga harus. Karena kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa mau puasa Ramadan, wa fi riwayatin mau qiyam malam-malam Ramadan, karena apa? Imanan. Yang kedua, wahtisaban. Ihtisab dari kata hisab, artinya menghitung-hitung. Mau kita menghitung, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah, tapi jangan lupa hitung, koreksi dosa-dosa kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih, baru kita akan diampuni dosa-dosa kita. Jadi mulai besok puasa jangan cuma puasa, koreksi apa dosa kita dalam satu hari. Benar enggak semua yang kuucapkan satu hari selama puasa? Kalau tak ada koreksi seperti itu, samalah kita sama enggak puasa. Enggak ada usaha untuk mencegah mulut kita dari yang salah. Enggak ada usaha untuk mencegah hati kita dari berbuat dosa. Satu, yang dijaga dari setan, setan dibelenggu dari kita, itu yang puasanya benar-benar. Yang kedua, kata Imam Suyuti,
orang masih berbuat dosa di bulan suci Ramadan dikarenakan kebiasaan yang buruk. Sebelum Ramadan biasa asal siap makan langsung nongkrong di warung, gak siap-siap ngapain? Mampus. Ngapain itu? Sampai tengah malam. Mulai siang sampai tengah malam gak siap-siap, terbawa di bulan Ramadan pun gak bisa berhenti. Kebiasaan yang maki-maki mulutnya, asal ada masalah sedikit emosi maki-maki mulutnya, sampai bulan Ramadan pun masih terbawa juga. Terbawa kebiasaan yang buruk, harus dihentikan. Penyebab orang maksiat di bulan suci Ramadan salah satunya kebiasaan yang tidak bisa berhenti sampai masuk bulan Ramadan. Yang kedua, nafsu kita. Nafsu kita yang buruk. Nafsu yang buruk sebelum masuk bulan Ramadan tak dididik nafsunya. Marah dituruti marah. Makan lapar langsung semua makanan dimakan. Nafsu makan. Nafsu tidur kebiasaan. Biasanya kalau puasa ini sedikit tidur atau banyak tidur? Orang puasa itu seharusnya kurang tidur. Ini malah banyak tidur. Aneh. Tidur itu juga nafsu. Kalau puasa masih banyak tidur berarti tak sukses mencegah atau mengendalikan nafsu tidur. Asal nggak kurang ya sudah. Kemudian nafsu yang buruk yang terakhir adalah setan dari golongan manusia. Setan yang diikat, yang dibelenggu dari golongan jin, diikat. Tapi setan dari golongan manusia tidak diikat, jadi berkeliaran. Kita puasa, siang-siang diajak, ayo ngapain? Biasa, main warung, kutraktir lah, ngopi-ngopi. Makan ikan baung, makan ikan sama-sama, padahal siang-siang. Nah, orang yang jahat mengajak kejahatan, setan. Orang yang jahat dan mengajak pada kejahatan, setan dari kalangan manusia. Kalau setan dari kalangan jin, bisiki manusia supaya berbuat jahat. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Sehingga walaupun masuk bulan Ramadan masih ada perbuatan maksiat. Sebab-sebab inilah. Maka jangan kaget dan kita harus tetap mujahadah. Tetap usaha dengan sekuat tenaga agar puasa kita berhasil sehingga mencapai derajat tertinggi yang dijanjikan Allah, yaitu derajat takwa. Amin Allahumma. Demikian mungkin bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.